6 perguruan pencaksilat Indonesia yang paling disegani. Pencaksilat merupakan salah satu seni bela diri, yang merupakan salah satu warisan budaya dan leluhur Indonesia. Kehadiran pencaksilat sebagai seni sudah terbilang cukup tua, bahkan lebih tua dari merdekanya bangsa ini. Sebagai negara yang kaya akan budaya, khususnya pencaksilat, Indonesia memiliki beberapa perguruan yang sangat disegani bahkan di mata dunia sekalipun. Lantas, apa saja perguruan pencaksilat tersebut? Inilah daftar 6 perguruan pencaksilat di Indonesia, yang paling disegani hingga di seluruh pelosok dunia, menurut majalah Budaya. 1. Persaudaraan Setia Hati Terate. Organisasi ini didirikan pada tahun 1922 di Madiun, Jawa Timur. Setiap tahun Persaudaraan Setia Hati selalu mendapatkan anggota baru dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan tak cuma dari Indonesia, melainkan juga dari luar negeri. Nama Setia Hati berarti sebuah kesatuan tunggal dalam hati dan pikiran manusia yang berorientasi pada Tuhan. Sementara, terate, atau yang bermakna bunga teratai, adalah sebuah jenis dari keindahan dan keagungan bunga yang dapat bertahan dimanapun. PSHT mengutamakan persaudaraan antara manusia dan juga kombinasi antara ajaran spiritual atau ilmu kebatinan, dengan gerakan pencaksilat. Warga atau pendekar PSHT adalah mereka yang sudah menjalani ujian dan pengesahan. Warga PSHT dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu warga tingkat 1, Satria, tingkat 2, Ngalindra, dan tingkat 3, Pandita. Perguruan ini sudah menorehkan banyak prestasi. Salah satu torehan prestasinya yaitu, Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM. Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT Universitas Airlangga, UNAIR, menorehkan prestasi di tingkat internasional. Para pesilat muda tersebut mampu meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu pada ajang The Third 11 Maret SH Terate International Championship. 2. Persinas Asat. Perguruan Silat Nasional atau Persinas Asat, adalah suatu yayasan yang didirikan pada tanggal 30 April tahun 1993. Perguruan Silat Nasional Asat berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bermaksud menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan dan tujuan dalam melestarikan budaya bangsa, khususnya ilmu seni bela diri pencaksilat nasional. Bahwa dengan melestarikan ilmu dan seni bela diri pencaksilat, berarti melestarikan budaya bangsa, yang merupakan upaya meningkatkan kualitas mental dan fisik bangsa Indonesia, guna mempercepat terwujudnya tujuan nasional, dengan moto, ampuh, sehat, aman, dan damai. Persinas Asat Pencap Jakarta Pusat, merupakan salah satu cabang perguruan besar Indonesia. Persinas Asat, yang mewadahi pecinta silat untuk membumikan silat di bumi Nusantara. Dengan moto, Pencak Silat is my life, Persinas Asat Jakpus mencoba membangkitkan semangat generasi silat untuk melestarikan pencaksilat nasional, sebagai identitas bangsa sejati disiplin dan santun dalam bermasyarakat, berkarakter bangsa, membela kebenaran, dan saling tolong-menolong sesama umat manusia, serta membumi hanguskan narkoba di bumi Nusantara. Prestasi dunia Persinas Asat yang mewakili Indonesia, yaitu meraih prestasi membanggakan di Festival Bela Diri Dunia Chungju World Martial Arts Festival di Chungju, Korea Selatan. 3. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci, termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom yang ke-11. Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 1963 di Kauman, Yogyakarta. Tapak Suci memiliki moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah.
Perguruan Tapak Suci adalah perguruan yang merupakan peleburan sekaligus kelanjutan dari 3 paguron yang pernah ada sebelumnya, yaitu Kasegu, Sironoman, dan Kauman, berlandaskan al-Islam dan berjiwa ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, membina pencaksilat yang berwatak serta berkepribadian Indonesia, melestarikan budaya bangsa yang luhur dan bermoral, serta mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama, bangsa, dan negara. Salah satu bentuk kemenangan yang diraih yaitu sebagai juara umum Piala Wali Kota Surabaya 2014. Mereka menjadi juara umum setelah mengumpulkan medali terbanyak dengan rincian 6 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. 4. Perisai diri. Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri atau disingkat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, adalah organisasi olahraga bela diri yang didirikan oleh R.M. Subandiman Dirjoatmojo, pada tanggal 2 Juli tahun 1955 di Surabaya, Jawa Timur. Kelatnas Indonesia Perisai Diri, merupakan salah satu anggota IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, induk organisasi resmi pencaksilat di Indonesia di bawah naungan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kelatnas Indonesia Perisai Diri, merupakan salah satu dari 10 perguruan pencaksilat yang mendapatkan predikat perguruan historis pencaksilat. Karena memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap sejarah perkembangan IPSI serta pencaksilat secara umum pada era awal terbentuknya IPSI. Anggota perguruan ini sudah tersebar luas bahkan hingga mancanegara. Salah satu prestasi yang ditorehkan yaitu berhasil menyabet gelar juara umum 2 pada kejuaraan silat perisai diri FES Brawijaya Open Cup 2016, yang digelar di Gor Samanta Krida Universitas Brawijaya Malang, tanggal 28 September sampai tanggal 2 Oktober tahun 2016. 5. Merpati Putih. Merpati Putih atau MP, merupakan salah satu perguruan pencaksilat bela diri tangan kosong atau PPS Betako, dan merupakan salah satu aset budaya bangsa. Aliran jenis bela diri ini mulai terbentuk pada sekitar tahun 1550-an, dan perlu dilestarikan serta dikembangkan selaras dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta teknologi dewasa ini. Saat ini MP merupakan salah satu anggota Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia dan Martial Arts Federation for World Peace atau MAFWP, serta Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau Persilat atau International Pencaksilat Federation. Arti dari Merpati Putih itu sendiri adalah suatu singkatan dalam bahasa Jawa, yaitu, Mersudi Pati Tising, Tindak Pusakane, Titising Hening. Yang dalam bahasa Indonesia berarti, mencari sampai mendapat kebenaran dengan ketenangan, sehingga diharapkan seorang anggota Merpati Putih akan menyelaraskan hati dan pikiran dalam segala tindakannya. Selain itu PPS Betako Merpati Putih mempunyai motto, "Sumbangsihku tak berharga, namun keikhlasanku nyata." Merpati Putih awalnya diajarkan khusus pada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, di tiap kesatuan ABRI. Namun, jenis pencaksilat ini terus berkembang dan banyak dipelajari masyarakat Indonesia. 6. IKSPI Kerasakti. Perguruan IKSPI Kerasakti yang berpusat di Madiun, Jawa Timur ini, merupakan perguruan bela diri beraliran kungfu untuk gerakan bela dirinya, tetapi untuk kerohaniannya lebih cenderung ke Banten dan ulama Jawa. Berdiri pada tanggal 15 Januari tahun 1980 di Kodia Madiun, oleh Bapak R. Totong Kim Darto dengan gerakan bela diri kungfu aliran utara dan selatan, yang dipelajarinya dari pendekar aliran kungfu China, yang ada di Indonesia. Adapun nama dari perguruan ini semula adalah IKSPI atau Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Tetapi ketika perguruan mulai berkembang, diberi nama tambahan Kerasakti di belakangnya. Hal ini adalah, karena masyarakat maupun murid-murid perguruan ini lebih mengenal nama jurus perguruan yaitu teknik jurus keranya, daripada nama asli perguruan. Untuk itu selanjutnya dalam memudahkan pencarian identitas perguruan sekaligus secara tidak langsung menambah wibawa nama perguruan, maka disebutlah IKSPI Kerasakti. Adapun tujuan dari perguruan ini lewat ajaran-ajarannya adalah
untuk mendidik siswa-siswanya menjadi pendekar sekaligus kader bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, dan berguna bagi nusa dan bangsanya. Itulah 6 perguruan pencaksilat di Indonesia yang paling disegani hingga mancanegara menurut majalah Budaya. Sebenarnya masih banyak perguruan atau organisasi pencaksilat di Indonesia, yang mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri. Dari beberapa aliran pencaksilat tersebut, dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita tentunya warga Indonesia, agar kedepannya kita harus bisa menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi. Mengingat Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan tradisi. Walaupun banyak aliran silat di Indonesia, persatuan tetap terjaga. Mungkin masih banyak perguruan pencaksilat yang belum bisa disebutkan. Selalu menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan tunggu video-video kami selanjutnya.